Cina tuh selalu jadi negara dengan populasi terbanyak dibanding negara manapun di dunia. The world's most populous country has hit an historic turning point. Today, China announced its first population decline in 6 decades. Nah itu dibolehin tuh, mereka beranak terus sampai dapat anak laki-lakinya. Waktu itu kan kita udah bahas tentang orang Jepang yang diprediksi bakal punah dalam 1000 tahun ya. Nah ternyata negara-negara yang ngadepin masalah penurunan populasi kayak gini tuh nggak cuma Jepang, banyak ternyata. Salah satunya Cina. Ini gue pas awal tahu berita ini cukup kaget sih. Soalnya kan selama ini kan Cina tuh dikenalnya sebagai salah satu negara yang paling banyak penduduknya ya. Sekarang malah nurun loh. Kok bisa ya? Yaudah kalau gitu langsung aja kita bahas penurunan populasi di Cina dan penyebabnya. Di Learning by Googling. Ini mungkin lu semua awalnya sama kayak gua ya. Sama-sama taunya Cina itu ya negara yang populasinya banyak banget. Sempat jadi yang terbanyak di dunia juga bahkan kan. Sebelum disusul sama India. Ya walaupun ini bedanya sekarang tipis banget nih ya. Dan kalau menurut PBB, walaupun pencatatan populasi negara tuh baru dimulai di tahun 1950, tapi diyakini selama berabad-abad, Cina tuh selalu jadi negara dengan populasi terbanyak dibanding negara manapun di dunia. Dari dulu sampai tahun 2022 kemarin. Terus kemarin, beberapa lembaga statistik juga memperkirakan kalau populasi India tuh bakal ngalahin Cina di pertengahan tahun 2023. Atau di sekitar bulan Juli 2023 lah perkiraannya. Tapi ternyata kayak yang kita semua udah tahu, menurut World Population Review, sejak awal Maret 2023, posisi Cina udah kesusul nih. Posisi negara dengan populasi terbanyak udah geser ke tangan India. Jadi ya lebih cepat dari perkiraannya ya ternyata ya. Perkiraannya Juli, ternyata Maret udah kesusul. India has overtaken China as the world's most populous nation. According to the UN, it has some 3 million people more than its neighbor. And with a population of 1.428 billion people, the South Asian nation is home to nearly a fifth of humanity, greater than the entire population of Europe or Africa or the Americas. Jadi kalau menurut PBS NewsHour, di tahun 2022 kemarin, Cina tuh secara resmi ngumumin penurunan populasi mereka yang baru terjadi lagi setelah 61 tahun. Setelah kelaparan besar Cina di tahun 1961. Kelaparan besar yang makan total korban jiwa tuh sebanyak kira-kira 30 juta jiwa lah. Ini kelaparan besar ini nih udah pernah kita bahas ya. Kelaparan gara-gara semua rakyatnya tuh berburu burung pipit. Hasilnya malah kelaparan. Semoga marketing ini tidak sia-sia ya. Amin, 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 amin. Nah, kalau menurut China's National Bureau of Statistics, penurunan populasi antara tahun 2021 sampai 2022 tuh jumlahnya lebih dari 850.000 orang. Ini kan lumayan besar ya. Apalagi jaraknya tuh cuma setahun loh. Soalnya biasanya, walaupun angka kelahiran di Cina ini makin kesini makin dikit, tapi tetap populasinya tuh masih terus nambah. Nah, baru di 2021-2022 kemarin tuh jadi minus. Baru kemarin tuh angka kematiannya lebih besar daripada angka kelahirannya. Perbandingannya tuh dari setiap 1000 orang, ada 6,77 yang lahir dan 7,37 yang meninggal. Jadi ya gedean angka yang meninggalnya ya. Kok bisa gitu? Kalau menurut United Nations Conference on Trade and Development, sebenarnya penurunan angka kelahiran kayak gini tuh umum banget di negara-negara maju. Makanya dari total populasi di tahun 2022, 83%-nya tuh berasal dari negara berkembang. Baru sisa 17%-nya dari negara maju. Jadi lu kebayangkan nih, ini bumi nih, ada orang-orangnya. Nah itu 83% penduduk bumi itu dari negara berkembang. 17%-nya dari negara maju. Dikit banget yang dari negara maju berarti ya. Jadi ya emang keluarga-keluarga di negara maju tuh cenderung punya anak lebih sedikit dibanding negara berkembang. Ya sebenarnya ini tipikal negara-negara berkembang sih ya. Penduduknya beranak pinak terus. Pokoknya hidupku hanya untuk reproduksi. Reproduksi terus. The world's most populous country has hit an historic turning point. Today, China announced its first population decline in 6 decades. China's National Bureau of Statistics said the country had 850,000 fewer people at the end of last year than in 2021. Balik ke Cina. Kalau menurut World Economic Forum, angka kesuburan Cina di tahun 2021 tuh cuma 1,15 anak per wanita. Di saat angka idealnya tuh 2,1. Atau yang biasa disebut angka pergantian.
Apa tuh angka pergantian? Oke, kita bahas ini dikit deh. Apa sih sebenarnya yang dimaksud angka pergantian ini? Jadi gini, di keluarga, waktu ayah sama ibunya meninggal, waktu generasi yang udah tua meninggal, populasi mereka tuh bisa tetap stabil karena mereka udah punya pengganti populasi. Dua anak mereka buat gantiin ayah sama ibu. Tadi angka idealnya 2,1 kan? Nah, 2 itu tuh ya buat gantiin orang tua. Yang 0,1-nya itu buat ngegantiin anak-anak yang meninggal sebelum dewasa. Jadi ya dari situlah angka idealnya 2,1 sebagai angka pergantian biar populasinya nih tetap stabil. Nah, di Cina sekarang, angka kesuburannya kan tadi cuma 1,15 ya. Jauh banget nih jadi kurangnya nih, nggak nyampe setengahnya nih. Jadi kalau ada orang tua meninggal, itu pergantian populasinya nggak bisa ke-cover tuh sama anaknya. Makanya waktu akhirnya orang-orang tua di Cina pada meninggal, populasi Cinanya tuh jadi menurun. Karena ya generasi barunya ini nggak bisa nutup, generasi yang barunya ini nggak bisa nge-cover kehilangannya. Oke. These little bundles of joy have become rarer and rarer in China. The fertility rate is at a record low of 1.16, far below the world average of 2.3. Nah, itu barusan rangkuman apa yang terjadi di sana, apa yang terjadi di Cina. Sekarang kita ke alasannya nih. Alasan kenapa angka kelahiran di Cina tuh bisa rendah banget begitu. Apa yang bikin turun begini sampai jadi negara dengan angka kesuburan terendah ke-9 di Asia. Dan buat tahu alasannya, kita harus balik dulu nih ke tahun 1979. Waktu kebijakan satu keluarga satu anak mulai diberlakukan di Cina. Kebijakan kontroversial yang ternyata ngubah demografi Cina sampai sekarang. Kenapa dibikin kebijakan gitu? Semuanya balik lagi gara-gara Mao Zedong. Jadi kalau menurut Asia for Educators Columbia University, di masa kepemimpinan Mao Zedong, angka kelahiran Cina tuh lagi meledak banget. Selain karena emang lagi masa-masanya baby boom, populasi di Cina jadi meledak banget juga karena prinsipnya Mao Zedong yang nganggep kalau makin banyak populasi Cina, makin gede juga power yang mereka punya. Jadi Mao Zedong tuh mikirnya makin banyak pasukan Partai Komunis Cina nantinya, makin gampang juga tuh buat nyebarin paham Marxisme. Iya, jadi kekuatan SDM tuh kalau menurut Doi itu lebih ke kuantitasnya daripada kualitasnya. Dan akhirnya gara-gara ini, kalau menurut United Nations Department of Economic and Social Affairs, di tahun 1970, angka kelahiran di Cina tuh nyampe 5,8 per wanitanya. Dan itu bikin pemimpin-pemimpin Cina selanjutnya tuh kewalahan. Ya, lu bayangin aja, tadi kan idealnya 2,1 ya. Ini sampai 5,8 loh. Banyak amat yang lahir, anjir. Ya gimana nggak kewalahan itu pemimpin-pemimpin selanjutnya. Bingung mereka. Soalnya kan makin banyak penduduknya, berarti kan makin banyak juga ya orang yang harus mereka urus. Makin banyak juga mulut yang harus dikasih makan. Sampai akhirnya Deng Xiaoping, pemimpin Partai Komunis Tiongkok waktu itu, dia nganggap kalau cara sama prinsipnya Mao Zedong itu tuh salah. Harusnya mereka tuh mentingin kualitas dulu, baru kuantitas. Ya kan daripada penduduknya banyak tapi cuma jadi beban negara, mending penduduknya dikit tapi bisa nopang negara kan. Dan dari situlah akhirnya di tahun 1979 mulai deh tuh diberlakukan kebijakan satu keluarga satu anak di beberapa daerah. Dan mulai secara resmi diberlakukan secara nasional di tahun 1980. Jadi ya kebijakan ini intinya buat nge-cover kesalahannya Mao Zedong dulu ya. Nah, yang harus kita tahu di sini, ternyata kebijakan ini tuh nggak langsung sukses gitu aja. Nggak langsung jalan gitu aja. Kalau menurut Britannica, walaupun diberlakukan secara nasional, tapi pemerintah tuh awalnya tetap ngelonggarin kebijakan satu keluarga satu anak ini buat beberapa golongan tertentu. Kayak contohnya kelompok orang-orang pedesaan yang budayanya emang dari dulunya tuh selalu punya anak banyak. Terus kelompok etnis minoritas juga, terus orang tua yang anaknya sakit atau cacat juga boleh. Dan di beberapa kasus, orang tua yang cuma punya anak perempuan, terus mereka pengen punya anak laki-laki. Nah itu dibolehin tuh, mereka beranak terus sampai dapat anak laki-lakinya. Lah? Iya, jadi dulu di Cina, perempuan tuh emang dianggap lebih rendah derajatnya kan daripada laki-laki. Dianggapnya anak laki-laki lah yang bakal nerusin nama keluarga. Anak laki-laki lah yang bakal dapat harta warisan keluarga. Anak laki-laki lah yang bakal bikin harum nama keluarga. Ya pokoknya semua yang baik-baik tuh laki-laki. Kasarnya perempuan tuh waktu itu fungsinya cuma buat ngeproduksi anak laki-laki.
Dan gara-gara mindset itu juga, akhirnya kasus aborsi janin perempuan jadi banyak banget terjadi di Cina waktu itu. Karena ya banyak yang mikirnya daripada punya satu anak perempuan, ya mending gak usah punya anak aja sekalian. Makanya jadinya kalau waktu itu kita udah punya anak perempuan, terus kita hamil lagi, dan pas lahir bayinya laki-laki, itu yang perempuan, yang anak pertama tadi, itu boleh kita buang ke panti asuhan. Dan nantinya dia bakal diadopsi sama orang-orang asing. Dan yang ngadopsi ini nih kebanyakan dari Amerika Serikat waktu itu. Ini kacau juga yang memperlakukan anak perempuannya Cina ya. Aduh. China added just 12 million babies last year, the lowest since 1979 when the one-child policy took effect. Repressive rules and a desire for sons erasing millions of girls from the population. Jadi ya intinya waktu itu emang penerapan kebijakan satu keluarga satu anak ini tuh nggak gampang. Karena masyarakatnya juga culture shock kan. Kebijakannya berlawanan sama mindset yang selama ini mereka yakini. Jadi pemerintah Cina tuh waktu itu bener-bener harus kerja keras buat nerapin kebijakannya. Sempat juga sama pemerintahnya dibikin peraturan kalau sampai ngelanggar, kalau anaknya sampai lebih dari satu, itu orang tuanya bakal didenda. Ternyata karena orang tuanya nggak mau bayar denda, malah jadi banyak tuh anak-anak yang ditelantarkan sama orang tua mereka. Terutama ya balik lagi anak perempuan nih. Karena pastinya kan orang tua bakal lebih ngutamain anak laki-lakinya kan. Dan ya udah, nambah lagi lah tuh beban negara gara-gara ini. Terus selain denda, pemerintah Cina waktu itu juga nerapin beberapa cara lain. Kayak nyuruh warganya pakai alat kontrasepsi, ngebolehin aborsi, sampai ngadain sterilisasi. Yang tujuannya buat nahan laju pertumbuhan penduduk di sana. Dan seiring waktu, pelan-pelan masyarakatnya akhirnya bisa berdamai nih sama kebijakan ini. Pelan-pelan penerapannya bisa merata akhirnya. Kalau menurut Asia for Educators Columbia University, kebijakan satu anak ini akhirnya berhasil banget nih. Angka kesuburan di sana yang sebelumnya tadi 5,8 kan di tahun 1970-an, itu berkurang drastis jadi 2,1 di tahun 1980-an. Berkurang sampai nyentuh angka ideal. Kelar dong masalahnya. Nah ini nih, sayangnya walaupun angka kesuburannya itu udah turun banget sampai ke angka ideal kan, tapi kebijakannya tuh tetap nggak dicabut. Kebijakan satu keluarga satu anak tuh masih terus diberlakukan. Sampai di tahun 2015, angka kesuburan di Cina tuh udah makin rendah banget. Udah jadi cuma 1,5 anak per wanita. Baru dari di situ, pemerintah Cina mulai ngerencanain buat nyetop kebijakan tadi. Dan akhirnya baru dicabutnya di tahun 2016. Tapi ya sayangnya, walaupun kebijakan satu keluarga satu anak ini udah dicabut, tapi angka kelahiran di sana tuh masih terus menurun. Ya gimana ini ya? Soalnya kan gimana pun, kebijakan ini tuh udah diberlakukan selama lebih dari 35 tahun. Jatuhnya jadi udah kayak budaya orang-orang di sana lah. Jadi ya mirip-mirip kayak awal pas kebijakan satu keluarga satu anak ini diterapin. Waktu itu kan budayanya orang-orang tuh punya banyak anak. Mereka culture shock, akhirnya butuh waktu tuh buat ngerubah mindsetnya. Nah sekarang situasinya sama nih. Udah kebiasaan punya anak satu doang, peraturannya terus dicabut, tapi ya habit orang-orangnya tetap sama. Tetap satu anak mereka. Ditambah lagi generasi sekarang buat mereka putusin punya anak, mereka kan pasti mikirin hal-hal kayak finansial dan sebagainya ya. Mereka mikir tuh, kalau nanti gue punya anak, ini kira-kira gue mampu biayain anak gue nggak ya? Gue mampu ngurus ini anak nggak ya? Itu semua dipikirin kalau generasi sekarang kan. Jadinya ya udah, tetap turun terus itu angka kelahirannya. Bahkan setelah adanya kebijakan baru. Kebijakan yang ngebolehin satu keluarga punya 3 anak. Tetap nggak ngaruh tuh. Terus ditambah lagi ada iming-iming insentif juga buat orang-orang yang punya banyak anak. Tapi ya ternyata tetap nggak ngaruh, tetap nurun terus itu angka kelahirannya. Terus yang bikin susah juga, di Cina tuh sekarang jumlah laki-lakinya tuh lebih banyak daripada perempuannya. Karena kan yang perempuan-perempuan kan dulu pada dibuang-buangin kan. Jadi jumlah laki-laki di Cina tuh sekitar 34 juta lebih banyak daripada jumlah perempuannya. Jauh juga ya. Dan ya faktor ini juga yang akhirnya bikin nyari jodoh di Cina tuh makin susah buat cowok-cowoknya. Persaingannya jadi ketat banget nih buat dapetin cewek. Karena ceweknya limited banget kan di sana. Tapi ya buat cewek-cewek di sini yang mungkin pengen punya cowok koko-koko, negara Cina menantimu nah. In some ways, China isn't alone. A lot of Asian and European countries are experiencing population declines too. What makes China different is how fast this all has happened.
Nah, mungkin di sini dengan situasi Cina yang kayak gini, mungkin banyak yang mikir nih. Bukannya bagus ya kalau populasi Cina menurun? Itu kan berarti ngurangin kepadatan di sana. Ya, kalau sepintas emang kayaknya begitu ya. Nah, masalahnya kalau menurut World Population Review, Cina itu kan negara superpower kedua terbesar setelah Amerika ya. Dan kekuatan utama mereka tuh ada di jumlah penduduknya yang banyak ini. Iya, jadi kalau menurut Investopedia, Cina tuh kuat banget di ekonomi sama tenaga manufakturnya. Makanya kan Cina tuh sampai dikenal dengan sebutan pabriknya dunia. Karena ya emang banyak banget perusahaan asing yang ngediriin pabrik mereka di sana. Karena ternyata tenaga kerja yang banyak banget di Cina ini, itu tuh bikin biaya produksi di sana jadi lebih murah. Makanya apa-apa jadinya made in China kan. Jadi kebayangkan lu kalau sampai populasi mereka turun terus, itu bisa-bisa kekuatan ekonomi manufaktur mereka juga jadi melemah. Dan bisa-bisa diganti sama India tuh, yang jumlah populasinya sekarang udah nyusul Cina kan. Jadi ya kalau populasi Cina turun terus nih, itu bisa-bisa pabrik-pabrik multinasional yang investasi di Cina tuh pada pindah ke India. Dan kalau sampai ini kejadian, kondisi transisi kayak gini tuh bisa aja menimbulkan resesi ekonomi. Jadi ya ini kalau sampai kejadian, dampaknya buat dunia nih bakal besar banget ya. Karena kan emang basicnya pengaruh Cina terhadap dunia tuh juga besar kan. Jadi berasa ngerinya nih. It was only 40 years ago that China started leveraging its booming population to become an economic superpower, all while still trying to stem population growth. Now that China's population growth is officially over. Terus kalau menurut The Shanghai Academy of Social Sciences, disebut karena angka kelahiran di Cina ini makin kesini makin dikit, dan jumlah orang tuanya ini makin banyak, ini nanti bisa-bisa nasib Cina ini jadi kayak Jepang nih, yang populasi orang tuanya tuh lebih banyak daripada anak-anak mudanya. Ini marketingin dikit kali ya, nggak apa-apa ya. Nah, ini pembahasan tentang ini nih bisa dilihat di video yang ini. Alhamdulillah dapat marketing lagi. Nah, kalau kondisi mirip-mirip Jepang ini terus berlanjut, di tahun 2100 dipercaya populasi Cina tuh bakalan berkurang jadi cuma sepertiga doang dari jumlah sekarang. Jadi cuma sekitar 500 jutaan aja dari yang sekarang 1,4 miliar orang. Dan ya balik lagi, kalau sampai ini kejadian nih, ini mungkin bakal ngubah banyak hal terkait perekonomian sama kekuatan dunia ke depannya ya. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana nih? Kalau ini sampai kejadian, nanti efeknya tuh bakal ke Cina doang atau lu percaya seluruh dunia juga bakal kena? Yang mana nih kira-kira nih? Silakan komen. Now here's China's population over the last 60 years. Even after losing almost 1 million people in 2022, its population is still about as big as it's ever been, 1.4 billion people. But that's projected to shrink by nearly half by the end of the century. Oke, sekian Learn by Going kali ini tentang kenapa populasi di Cina nih sekarang malah jadi menurun nih. Ternyata ini tarikannya sampai ke zaman-zamannya Mao Zedong ya. Gila juga loh ini loh. Kalau lu mau revisi kali gue udah salah, atau mau nanya, atau mau nambahin nggak ada video, bisa lu tulis di komen, kita diskusi juga biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!